Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Irsawil Ofisia. Di sini saya merupakan ketua tim dari tim Alfat UIN Raden Intan Lampung. Saya memiliki dua anggota, yang pertama yaitu Nabila Kisti dan yang kedua yaitu Anissa Utami. Di sini kami mendapatkan studi kasus yaitu peran sumber daya manusia ekonomi syariah dalam memanfaatkan potensi bonus demografi untuk membangun ekonomi syariah di Indonesia. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh anggota pertama yaitu Nabila Kisti. Pada saudari Nabila Kisti, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Nabila Kisti akan menyampaikan materi yang pertama. Ekonomi syariah merupakan suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Ekonomi syariah saat ini sangat pesat sendiri pengembangannya di Indonesia. Dapat kita lihat dengan jelas pemeran utama dalam penyebaran ekonomi syariah di Indonesia adalah sumber daya manusianya. Kita sebagai mahasiswa Universitas Islam di seluruh Indonesia mempunyai potensi besar sebagai sumber daya ekonomi syariah yang dapat memperluas ekonomi syariah di semua kalangan usia di Indonesia. Pada tahun 2020 sampai dengan 2030 mendatang, kondisi bonus demografi akan muncul, yaitu peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif, yaitu rentan usia 15 sampai dengan 64 tahun, dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif, yaitu usia kurang dari 15 tahun dan di atas 65 tahun. Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk Islam di Indonesia mencapai 86,88%, atau sebanyak 236,53. Data ini didapat berdasarkan sensus penduduk di Indonesia tahun 2021. Pembangunan ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat. Dan saat ini sistem perekonomian di Indonesia menjadi lebih maju dilihat dari lembaga keuangan di Indonesia, mencapai 189 bank syariah, bank umum syariah 14 bank, 20 unit usaha syariah, dan 164 BPRS, sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam berkat sumber daya ekonomi syariahnya memiliki kemajuan dalam menyebarkan ajaran ekonomi Islam di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya tentang solusi yang akan kelompok kami berikan dari studi kasus yang sudah kami terima. Seperti yang sudah dipaparkan pada data sebelumnya, di mana mayoritas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menganut agama Islam dan merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Sumber daya manusia Islam yang begitu banyak membuat ekonomi syariah semakin berjalan dan berkembang luas di Indonesia. Solusi yang digunakan masyarakat Indonesia atau masyarakat ekonomi Islam dalam mengembangkan ajaran ekonomi syariah dengan cara yang pertama pada bidang wisata halal yang terdapat di Pulau Santen, Banyuwangi, Jawa Timur, di mana tempat pariwisata ini memisahkan lokasi kunjungan bagi laki-laki dan perempuan. Dan kita sangat tahu pariwisata jika dikembangkan terus-menerus dapat mendapat perhatian dan banyak kalangan pihak, maka dapat mengembangkan ekonomi syariah ke depannya melalui sumber daya manusia syariah. Lalu yang kedua terlihat dari MES atau yang biasa disebut Masyarakat Ekonomi Islam dengan menyelenggarakan seminar ekonomi syariah, seminar zakat, dan wakaf ekonomi syariah serta investasi syariah. Sehingga dari seminar yang diselenggarakan MES sendiri dapat mensosialisasikan ekonomi syariah di tengah masyarakat luas dan membuat pemikiran masyarakat yang tadinya belum mengenal akan ekonomi syariah dan belum mau mengembangkan ekonomi syariah dapat menjadi lebih maju dan dapat mengembangkan ekonomi syariah untuk kedepannya, dan ini merupakan hal yang berpengaruh besar bagi pengembangan ekonomi syariah untuk kedepannya. Baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya yaitu Anissa Utami. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya Anissa Utami. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari study case yang tim kami terima. Jadi, sumber daya manusia ekonomi syariah sendiri sangat berpengaruh bagi kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Sumber daya manusia ekonomi Islam yang berkualitas dan memiliki potensi dalam membangun ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia adalah salah satu
kunci penting bagi pembangunan ekonomi syariah itu sendiri. Karena sumber daya manusia tersebut akan menjadi tenaga kerja yang handal dalam ekonomi dan keuangan syariah, wirausaha yang cekatan yang sesuai dengan ekonomi syariah, serta cermat dalam melihat peluang ekonomi dan keuangan syariah di masa mendatang. Jadi, potensi bonus demografi tersebut sebagai peluang penyebaran ekonomi dan keuangan Islam. Karena kita merupakan salah satu bagian bonus demografi, maka kita memiliki peran besar dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dengan mengambil langkah awal yang kita lakukan sebagai mahasiswa Universitas Islam, mengembangkan ekonomi Islam melalui lingkungan kita dari hal terkecil dapat membuat ekonomi Islam menjadi perubahan yang nyata untuk kedepannya. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari tim Alfat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mewakili teman-teman saya juga mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun dan terima kasih kami ucapkan kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk kami presentasi pada siang hari ini. Dan sebelum penutup, saya memiliki kata-kata bijak, yaitu sejak kecil aku paham bahwa hidup itu adalah perlombaan. Jika kau tidak cekatan, maka orang lain akan mengambil peluang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.